Anak-anak, mari kita datang kepada Allah yang sangat mulia. Loh, kok tahu Pak? Aku nggak melihat kemuliaannya. Siapa bilang? Dari ciptaan kita tahu kemuliaan Allah, tapi itu baru sebagian kecil loh. Alkitab menyatakan begitu limpah tentang kemuliaan dan kebaikannya. Contoh dari Injil Markus yang barusan Berham baca. Justru diceritakan bagaimana Yesus mengalami ketakutan yang amat sangat dalam dari jiwanya. Masa itu disebut mulia? Itulah anak-anakku, Alkitab berisi banyak hal yang bersifat paradok. Justru dalam ketakutannya, Yesus berdoa dan memperoleh kemenangan. Oh, maksudnya kemenangan atas ketaatan penuh kepada Bapaknya. Nah, ini membuat umat Tuhan terkagum-kagum. Mari kita minta Tuhan melembutkan hati setiap orang untuk rela dibentuk firman-Nya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi kami mengucap syukur karena kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Dan kembali kami mohon berkat-Mu, akan Kau menerangi hati kami, supaya kami dapat menerima pemberitaan firman Tuhan dan diubahkan olehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa. Bahkan ketika Tuhan Yesus sungguh-sungguh berdoa itu, sampai-sampai keringat yang keluar dari Tuhan Yesus bercampur darah. Kita telah melihat bahwa itu terjadi karena tekanan yang begitu besar yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, sampai pembuluh darahnya pecah, dan darah yang pecah itu akhirnya keluar bersama dengan keringat. Adik-adik, di sini kita dapat melihat betapa sungguh-sungguhnya Tuhan Yesus tetap mau berdoa walaupun penderitaannya begitu berat. Bahkan kita boleh katakan Tuhan Yesuslah satu-satunya yang bertahan di dalam doa walaupun penderitaannya begitu berat. Bukankah seringkali kita enggan berdoa, sulit berdoa ketika kita menghadapi banyak masalah? Adik-adik, tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertelut di dalam doa walaupun permasalahan yang dihadapi begitu besarnya. Dan Tuhan Yesus berkemenangan melalui doanya. Adik-adik, kita juga tahu bahwa akhirnya Tuhan Yesus harus naik ke atas kain salib, mengalami siksaan yang begitu luar biasa, menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Tetapi adik-adik, tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus bisa naik ke atas kayu salib, menjadi korban yang sempurna? Itu dituntaskan ketika Tuhan Yesus berdoa. Melalui doa, Tuhan Yesus bergumul di hadapan Bapa di surga, supaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa di surga. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah berhasil untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa di surga, berarti Tuhan Yesus telah menyempurnakan hidupnya, sehingga hidupnya benar-benar menjadi korban yang sempurna. Tuhan Yesus berjaga-jaga, Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus mematikan dirinya, sehingga Tuhan Yesus menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa di surga. Dan itulah kunci kesempurnaan korban yang Tuhan Yesus bawa untuk menjadi penebusan bagi jemaatnya. Tuhan Yesus yang adalah kepala dari umatnya, Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya. Dan itu dimulai disempurnakan di dalam doa. Nah, selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya benar-benar tertidur. Tuhan Yesus memberikan waktu beberapa saat untuk mereka tertidur. Tetapi ketika pengkhianat itu tiba, Tuhan Yesus membangunkan mereka. Dan ketika mereka bangun, disinilah kita akan melihat perbedaan dari Tuhan Yesus dan perbedaan dari murid-murid.
Tuhan Yesus yang telah berjaga-jaga dan berdoa sehingga dia menang, sehingga dia rela untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Akhirnya dia dapat mengalahkan semua pencobaan yang dia tidak bisa hindarkan. Berbeda dengan para murid. Para murid tidak berjaga-jaga. Mereka membiarkan kedagingan mereka menang. Mereka membiarkan kelemahan mereka menguasai hidup mereka. Mereka tidak berdoa. Akibatnya mereka tidak akan mampu melawan terhadap pencobaan yang akan datang yang mereka tidak bisa hindarkan. Apakah yang Tuhan Yesus mau ajarkan dalam petualangan kita kali ini? Adik-adik, Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa yang berkemenangan. Tuhan Yesus telah menang. Tuhan Yesus telah sempurna. Tuhan Yesus telah mengalahkan pencobaan. Dan kemenangan Tuhan Yesus itulah yang seharusnya menjadi jaminan bagi kita untuk kita hidup berkemenangan. Kalau Tuhan Yesus yang tidak berdosa saja harus mengalami pergumulan kedagingan yang begitu berat, apalagi kita yang dilahirkan dengan dosa, kita tentu tidak akan pernah lepas dari pencobaan kedagingan yang terus-menerus akan melawan kita. Bagaimana kita bisa berkemenangan? Kalau kita bersandar kepada Kristus yang telah menang. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tetap berdoa kepadanya. Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita tetap bersandar kepadanya. Supaya di dalam pencobaan demi pencobaan, kita menjadi orang-orang yang menang. Kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Inilah kunci kemenangan Kristen kita. Bukan karena kita pandai berkata-kata menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Bukan ketika kita rajin ke gereja atau beraktivitas. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mau bertelut, kita bersandar kepada kemenangan Kristus. Kita meneladani Kristus yang menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa di surga. Disitulah letak kemenangan kita. Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus mau tekankan dan ajarkan untuk kita semua. Dan kiranya petualangan kita kali ini pun boleh menguatkan kita. Di saat kita begitu lemah dan banyak kesulitan, biarlah kita tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk teladan yang indah yang Tuhan Yesus berikan. Walaupun mengalami kesulitan yang begitu besar, Tuhan Yesus tidak lepas dari doa. Tuhan Yesus bertekun di dalam doa. Dan ketika Tuhan menyelaraskan diri dengan kehendak Bapa di surga, disitulah kemenangannya. Kami ingin meneladani Tuhan Yesus, bertekun dalam doa dan terus menyelaraskan kehendak kami dengan kehendak Bapa di surga. Tolonglah kami yang lemah ya Tuhan, supaya di dalam kelemahan kami tetap dapat mempermuliakan Engkau. Kami dapat terus menikmati Engkau. Kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Bapa, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian pernah baca ayat Alkitab yang mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Terus terang, Berham kok mengalami kesulitan memahaminya. Berham ingin sekali dibelikan laptop untuk memudahkan pembelajaran. Sudah setahun Berham berdoa dan waktu minta papa, ternyata papa bilang uangnya nggak ada, belum bisa membelikan. Berarti Tuhan itu bohong. Perhatikan gak bagaimana Yesus berdoa dan apa jawaban atas doa yang khusyuk itu? Justru kerelaan untuk menghadapi hal yang tidak pernah diinginkan manusia, yakni penderitaan. Oh ya, Berham jadi malu. Siapa aku yang boleh memaksakan kehendak sisukanya? Sahabat BDKA, mari kita belajar prinsip kebenaran yang diajarkan oleh firman-Nya. Dan lanjut baca Markus 14 ayat 43 sampai 47. Ora et labora